Kita manusia sebagai pengemudi dan pengontrol dalam proses peradaban ini. Dalam menentukan stabilitas dinamika hubungan dengan sesama dan alam sekitar. Peradaban dibangun dan tercipta dari ilmu, pengetahuan, serta teknologi yang dikembangkan untuk memudahkan manusia mengeksplor lebih jauh kekayaan atau potensi alam. Oleh karena itu, dimensi agama dan perilaku kita manusia mempunyai peran penting dalam mengrefleksi dan mengevaluasi dinamika pembangunan yang kini dan menentukan langkah ke depan, yang tentunya mencapai sebuah keseimbangan yang komprehensif, baik secara ekologis maupun non-ekologis. Asumsi mengenai hubungan manusia dengan alam tidak akan tercapai keseimbangan bila mana paradigma pembangunan yang dibangunnya tidak mencerminkan representatif kaidah-kaidah yang berlaku. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan sains dan agama atau gagasan rasionalisme. Pada prinsipnya, perkembangan sains tidak bermaksud ingin menghancurkan sendi-sendi kekuatan gereja sebagai sebuah konstruksi keyakinan, namun lebih kepada sebuah proyeksi perkembangan ilmu pengetahuan yang mencoba mengaktualisasikan maupun menyingkap sisi-sisi kebenaran yang tersembunyi. Kajian lebih mendalam serta komprehensif mengenai sains dan ilmiah yang membantu upaya umat manusia dalam mengeksplorasi alam semesta dan seisinya. Dan juga sebagai manusia yang cinta akan alam, kita harus bisa memelihara alam dan isinya agar alam juga bisa bersahabat dengan kita. Kemajuan dengan perkembangan sains dan teknologi ciptakan sebuah kasanah keilmuan baru pada pandangan manusia terhadap alam sekitar. Sehingga dengan kemajuan tersebut, manusia menganggap paling berkuasa. Bahkan manusia mengklaim bahwa sains adalah segala-galanya dan dengan sains mampu memecahkan segala permasalahan yang ada. Kemajuan tersebut secara umum diakui dengan semaksimal mungkin. Bahkan semua agama pun mengharuskan umatnya untuk terus tumbuh dan berkembang di dalam kehidupannya, yang tentunya mempunyai dampak positif dalam proses kehidupannya yang sesuai dengan arahan dan pedoman kitab sucinya masing-masing. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka macam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Namun, Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keragaman budaya Indonesia adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keberagaman suku, agama, dan budaya. Ada sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik BPS pada sensus penduduk tahun 2001, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, Cina Indonesia, suku Madura, suku Batak, suku Minang, suku Betawi, suku Bugis, suku Aceh, suku Banten, suku Bajar, suku Bali, dan banyak lainnya. Bangsa tersebut menempati suatu wilayah masing-masing yang merupakan daerah asalnya di Indonesia. Mereka mempunyai kepercayaan, nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, dan sejarah berlaku dalam masyarakat.
sehingga mencerminkan adanya perbedaan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Namun, perbedaan tersebut tidak masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah. Dengan adanya keberagaman tersebut, tumbuh rasa toleransi yang tinggi untuk saling menghargai. Bangsa Indonesia juga memiliki landasan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan landasan tersebut, maka bangsa Indonesia akan tumbuh dengan rasa saling menghargai, persatuan yang kuat tidak hanya soal keberagaman berbeda, bahasa daerah, ras, dan suku, tetapi ada keberagaman agama di Indonesia yang sudah menjadi keyakinan masyarakat tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak kekayaan. Tak hanya kekayaan sumber daya alam dan budayanya, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Dengan adanya keberagaman agama inilah yang membuat Indonesia memiliki rasa toleransi yang tinggi antar masyarakatnya. Di Indonesia sendiri terdapat 6 jenis agama yang telah disahkan dan telah diakui oleh pemerintah untuk dipeluk oleh masyarakatnya. Berikut penjelasan tentang ke-6 agama tersebut. Yang pertama, ada agama Islam. Agama Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya, di mana sebagian masyarakat Indonesia yang ada di berbagai wilayah merupakan umat Muslim. Agama Islam sendiri memiliki kitab yang telah disucikan bernama Al-Quran. Agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya atas peran dari beberapa tokoh pengembang agama Islam yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua dan ketiga adalah agama Kristen, Protestan, dan agama Katolik. Kedua agama ini memiliki penganut di Indonesia yang bisa terbilang banyak. Nama kitab suci yang digunakan oleh kedua agama ini adalah Alkitab, dengan sedikit perbedaan di antara keduanya. Penganut Kristen, Protestan, dan Katolik memiliki tempat ibadah yang terpisah, yaitu gereja. Mereka merayakan sejumlah hari besar keagamaan, yaitu hari Jumat Agung, hari Natal, hari peringatan Yesus Kristus, dan hari Paskah. Lalu yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang ada di Indonesia yang sudah diakui sejak 3000 tahun yang lalu. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Pemeluk agama Hindu biasanya melakukan ibadah di tempat yang biasa disebut dengan pura. Mereka merayakan sejumlah hari besar, yaitu Hari Raya Nyepi, Agarwesi, Hari Raya Sagaru Wesi. Lalu yang kelima adalah agama Buddha. Agama ini juga diakui di Indonesia. Pembawa agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Nama kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, sedangkan untuk tempat ibadahnya adalah Vihara. Lalu yang keenam ada agama Konghucu. Agama Konghucu adalah agama yang terakhir yang diakui di Indonesia. Nama kitab suci agama Konghucu adalah Shuqing, sedangkan tempat ibadahnya adalah Litang atau biasa dengan disebut dengan Kelenteng. Terdapat hari besar keagamaan Konghucu, yaitu Cap Gome atau Tahun Baru Imlek.